Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu sehat walafiat. Jika pun ada yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sehat kembali ya. Nah anak-anak, setiap pagi dan setiap akhir pekan seperti ini kita harus tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajar masih secara online ya. Nah jadi kita harus tetap bersemangat pagi seperti bapak-bapak yang ada di layar kalian ini. Harus semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita masih kembali belajar, yaitu back to teknologi, atau kita kembali ke teknologi ya. Sama seperti tema yang sebelumnya tentang teknologi, maka pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan belajar tentang teknologi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran yang ke-5 sampai ke-6 ya, dimana teknologi komunikasi itu seperti yang kita ketahui bersama, salah satu contohnya adalah handphone ya. Nanti akan kita bahas. Nah, silakan anak-anak ustazah semua siapkan buku penanya, dibuka di subtema 3 pada pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, kita dapat menjelaskan manfaat keberagaman teman-teman saat bermain. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan pentingnya menjaga keberagaman budaya dan suku bangsa dengan teman-teman di tempat bermain. Yang keempat, kita dapat menjelaskan cara menyikapi keberagaman dengan teman-teman di tempat bermain. Yang kelima, kita dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku atau dengan bantuan persegi satuan. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi dapat memudahkan kita dalam mengakses apapun yang kita inginkan. Tetapi semua itu atas izin dari Allah. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di udara selain yang maha pemurah, dia maha melihat segala sesuatu. Quran surah Al-Mulk ayat 19. Maksudnya adalah burung terbang di atas dengan mengembangkan dan mengatup sayapnya itu adalah atas seizin Allah, tidak ada yang menahannya ya. Nah, sama seperti perkembangan teknologi, atas izin Allah, Allah mengizinkan teknologi berkembang sangat pesat dan kita sebagai penggunanya juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut ya. Nah, di sini perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Dahulu, alat komunikasi berupa telepon rumah. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukannya telepon genggam sehingga lebih memudahkan komunikasi ya. Jadi dulu itu tidak ada telepon genggam. Kemudian seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ditemukan telepon genggam ya. Nah, kemudian ditemukannya jaringan internet. Melalui jaringan internet kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Fasenya adalah setelah fase surat menyurat itu masuk kepada fase telepon rumah seperti ini. Ini adalah contoh gambar telepon rumah yang digunakan pada saat zaman dahulu kala ya. Kemudian setelah telepon rumah berkembang lagi menjadi telepon genggam seperti ini.
Nah, ini yang ada antenanya teleponnya, kemudian tidak ada antenanya seperti ini ya. Setelah telepon genggam berkembang lagi menjadi telepon pintar. Nah, ini dia. Ini adalah telepon pintar yang sekarang sudah banyak dipakai oleh orang termasuk kita, anak-anak ustazah dan ustazah menggunakan HP yang berlayar sentuh. Jadi sudah tidak ada tombol-tombol seperti telepon genggam ini ya. Sekarang kita memencetnya dari layar kaca-kaca yang ada di telepon tersebut ya. Ini namanya telepon pintar. Jadi teknologi ini semakin berkembang, dia semakin canggih ya. Nah, internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkannya. Sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Kita dapat memanfaatkan situs-situs belajar, berkreasi dengan melihat video kerajinan tangan, dan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai pelajar. Jadi, walaupun kita sudah menggunakan HP yang berlayar sentuh atau telepon pintar, tetap kita menggunakan internetnya tidak boleh sembarang mengakses ya anak-anak. Maka kita harus membukanya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pelajar untuk mencari informasi-informasi tentang pembelajaran ya nak ya. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan HP dan mengakses ke internetnya itu ya. Nah anak-anak, pada saat kalian menggunakan telepon genggam, kalian sudah bisa melakukan chatting bersama teman kalian. Kemudian kalian janjian nih sama temannya ingin bermain. Seperti gambar yang sudah ada muncul di layar kalian, ini ada teman-teman kita sedang bermain bersama ya. Di sini terlihat keberagaman pakaian yang mereka kenakan, yaitu berwarna-warni. Kemudian selain pakaian, di situ juga ada keberagaman sepatu yang mereka gunakan. Sepatunya juga berwarna-warni, ya. Dan ada permainan yang mereka senangi dan bermain bersama teman-temannya. Jadi di situ ada yang bermain layangan, ayunan, kelereng, kemudian bola dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh keberagaman yang ada di tempat bermain. Kalian bermain bersama teman-teman kalian ya. Nah, saat bermain bersama teman, kita akan menemui berbagai bentuk keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain keberagaman suku budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lain sebagainya. Berbagai keberagaman yang kita temui memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Yang ketiga, dengan berbagai latar belakang suku dan adat, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan. Yang keempat, dengan adanya keberagaman, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita ya. Jadi manfaat keberagaman ini banyak sekali ya nak ya. Kita dapat mengetahui latar belakang suku dari teman-teman kita ya. Nah, bangsa Indonesia sendiri memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi dan bersatu antar teman. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Toleransi juga diperlukan untuk dapat bermain bersama dengan rukun dan damai. Toleransi mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Jadi itulah
manfaat dari keberagaman. Kita juga harus bersikap toleransi terhadap teman-teman kita, ya. Nah, anak-anak, saat bermain, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Ya, untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku seperti persegi satuan. Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang telah diarsir di sekeliling bangun datar tersebut. Contohnya seperti ini. Di layar kalian sudah ada kotak-kotak warna putih ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada persegi-persegi kotak-kotak ini yang berwarna oranye atau kita sebut dengan persegi yang sudah diarsir ya. Nah, kita akan menghitung keliling. Nah, jika kita menghitung keliling, kita akan menghitung garis tepi di pinggirnya ini ya, seperti yang ada di layar kalian yang sudah Ustazah gerakkan kursornya ya. Kita akan menghitung garis pinggirnya ini, menghitung kelilingnya. Nah, di sini sudah Ustazah kasih angka. Setiap garis tepi ini adalah satu persegi satuan. Jadi 1, 2, ini 2 persegi satuan, kemudian 3 persegi satuan, dan 4 persegi satuan. Ternyata sama jumlahnya dengan sisi bagian kanan, bagian atas, dan bagian kiri. Sehingga kita akan tambahkan. Kelilingnya adalah 4. Nih jumlah yang sisi bawah ditambah 4 sisi kanan, ditambah 4 sisi atas, dan ditambahkan 4 sisi sebelah kiri. Sehingga hasilnya adalah 16 persegi satuan. Ya. Ini adalah menghitung satuan tak baku. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah mempelajari untuk menentukan bangun datar dengan satuan tak baku. Maka sekarang kita akan belajar menentukan bangun datar dengan satuan baku. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm atau cm. Ya, contohnya adalah, nah, gambarnya sama seperti tadi. Di sini sudah ada kotak-kotak berwarna putih di pinggirannya dan di tengahnya ada kotak-kotak atau persegi yang sudah diarsir. Ya, sama seperti tadi, kita akan menghitung keliling di garis tepinya. Sudah dikasih angka 1, 2, 3, 4 karena ada 4 jumlah kotak-kotaknya ini ya. Nah, karena di sini kita menghitung menggunakan satuan baku, maka kita akan tambahkan sentimeter ya. Jadi cara menghitungnya adalah kelilingnya sama dengan bagian sisi bawah karena ada 4 jumlah kotak-kotak ini, 1, 2, 3, 4, maka di sini kita akan tambahkan 4 cm ditambah 4 cm bagian sisi sebelah kanan, ditambahkan 4 cm di bagian sisi sebelah atas, dan ditambahkan 4 cm di sisi sebelah kiri. Sehingga hasilnya adalah 16 cm persegi satuan ya. Ini adalah contoh menghitung menggunakan satuan baku sentimeter. Ya nak ya. Alhamdulillah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan kalian manfaat, dapat kalian pahami. Terima kasih sudah menyimak video dari Ustazah. Ustazah akhiri, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.